'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Rinitis alergi adalah rin berasal dari bahasa Yunani, berarti hidung, dan itis berarti peradangan. Jadi, rinitis alergi berarti peradangan hidung, dan alergi disebabkan oleh alergen. Alergi adalah apapun yang tidak berbahaya yang dapat dihirup oleh hidung dan memicu reaksi imun berlebihan. Contoh alergi paling umum serbuk sari dan debu. Begitu masuk hidung, alergi akan bertemu dengan sistem imun, terutama sel mastosit yang menempel pada antibodi IgE. Selanjutnya, mengaktifkan dan menyiagakan sel mastosit. Pada orang normal, reaksi ini minimal, namun pada penderita rinitis alergi, sel bereaksi secara berlebihan. Ini memberikan sinyal kepada semua sel di sekitar dengan melepaskan histamin. Histamin akan menyebabkan peradangan dan pembekakan mukosa pada hidung yang akan memproduksi cairan secara berlebihan. Hasilnya hidung meler, produk mukus yang berlebihan, akan menutup dua struktur penting yang membuka di hidung, yaitu saluran nasolakrimal yang berfungsi mengalirkan air mata dari mata ke hidung. Karena terhalang oleh mukus berlebih akibat rinitis alergi, maka Anda akan mengalami mata berair. 2. Saluran audataceus merupakan saluran dari telinga tengah yang jika terhalang oleh mukus berlebihan akibat rinitis alergi, maka Anda akan merasa telinga tersumbat dan akhirnya saraf-saraf pada rongga hidung akan mulai teriritasi dan menyebabkan bersin-bersin. Semuanya itu akan mengakibatkan sulit bernapas pada penderita rinitis alergi. Secara ringkas, rinitis alergi akan menyebabkan 1. Pembengkakan dan terhambatnya mukosa hidung, 2. Mata berair, 3. Telinga tersumbat, 4. Hidung meler akibat produksi mukus berlebih, 5. Bersin-bersin, 6. Sulit bernapas. Diagnosis rinitis alergi dilakukan dengan memperhatikannya 1. Riwayat pasien. Biasanya pasien mengeluh semua gejalanya yang sudah disebutkan tadi, dan jika gejala tersebut terjadi secara spesifik dan musiman, maka kita dengan mudah mendiagnosis rinitis alergi musiman. 2. Uji tusuk pada kulit. Pada tes ini, pasien diberi alergi melalui tusukan pada kulit dan reaksi tubuh diamati untuk mengkonfirmasi adanya alergi terhadap alergi tertentu. 3. Tes darah yang mencakup hitung eosinofil darah lengkap seperti total serum IgE. Peningkatan hitung eosinofil mendukung diagnosis rinitis alergi. Total serum IgE yaitu pengukuran total IgE darah. Peningkatan serum IgE mendukung diagnosis rinitis alergi. Tes ini bisa dilakukan menggunakan metode radioalergosorben atau TRAS test. 4. Tes kerok hidung nasal smear test. Tes ini terkadang bisa dibantu untuk menerapkan diagnosis bagi rinitis alergi sampai sekre dan sel dibersihkan dari permukaan mukosa hidung menggunakan alat khusus. Pengobatan rinitis alergi dilakukan dengan tahapan berbeda. Pada jalur alergi, yaitu 1. Menghindari alergi, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan langkah pencegahan untuk menghindari paparan alergi. Gunakan masker selama melakukan pekerjaan, mengurangi peradangan, menggunakan steroid yang diaplikasikan secara langsung pada mukosa hidung. 3. Antihistamin. Ini ditujukan untuk menyasar kerja histamin dengan cara menghalangi reseptor histamin sehingga menghambat aksi histamin. 4. Penstabil sel mastosit merupakan obat yang bisa digunakan untuk mencegah atau mengendalikan kelainan alergi tertentu dengan menghalangi channel kalsium yang penting bagi degranulasi sel mastosit, menstabilkan sel sehingga mencegah dilepaskannya sel mastosit. 5. Imunoterapi. Ketika Anda menjalankan imunoterapi dalam bentuk suntikan, dokter Anda akan menyuntikkan dosis kecil senyawa alergen ke bawah kulit Anda. Ini membantu agar menenangkan tubuh Anda dari alergen sehingga mengurangi tingkat keparahan alergi pada rinitis alergi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dipahami, karena selayaknya manusia patut belajar kembali. Take care all, semoga bermanfaat.